Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku sekalian. Harapan kami dengan situasi dan kondisi pandemi ini tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Mudah-mudahan masa pandemi segera berakhir dan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan kembali. Bahaya nafsa dan bullying pada remaja. Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, zat yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi dalam 3 golongan. Golongan 1 untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan, mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan. Golongan 2 untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk pengobatan atau terapi, dan untuk mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Golongan 3 pengembangan ilmu pengetahuan untuk pengobatan atau terapi, mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Psikotropika, zat adalah zat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dibagi dalam 4 golongan. Golongan 1 adalah tidak digunakan dalam pengobatan, mempunyai sangat potensi kuat ketergantungan. Golongan 2 digunakan dalam pengobatan, mempunyai potensi kuat ketergantungan. Golongan 3 digunakan dalam pengobatan, mempunyai potensi sedang, menimbulkan ketergantungan. Golongan 4 banyak digunakan dalam pengobatan, mempunyai potensi ringan, menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif adalah zat atau bahan yang memabukkan, menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk golongan narkotika atau psikotropika. Dampak nafsa adalah ada 3, ini dampak kesehatan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Dampak kesehatan diantaranya ini kanker, timbulnya kerusakan hati, mual, muntah, kebingungan, gigi rapuh, penurunan daya ingat, pusing, kehilangan keseimbangan tubuh, banyak bicara, dan adanya gangguan tidur. Dampak sosial diantaranya sulit bersosialisasi, tidak percaya diri, sulit mengendalikan diri, susah menyambung pembicaraan, berpikir negatif pada diri sendiri, bergembira secara berlebihan, lebih banyak berdiam diri, dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat sekitar, mendorong untuk melakukan tindak kriminal. Dampak ekonomi diantaranya akan banyak dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan, masalah keuangan, kecanduan, menjual barang pribadi dan barang hak milik orang lain. Tidak bisa menabung karena lebih mementingkan obat daripada kebutuhan pokoknya. Tahap ketergantungan nafsa ada 7 tahap, yakni kompromi, coba-coba, toleransi, kebiasaan, ketergantungan, intoksifikasi atau keracunan, dan lebih parah lagi adalah meninggal dunia. Kompromi yakni sikap menentang nafsa, tidak tegas, tetap selalu bergaul dengan lingkungan pemakai nafsa.
2. Coba-coba. Ini segan menolak tawaran pemakai, ikut-ikutan memakai nafzah untuk mencoba. Toleransi adalah setelah memakai beberapa kali, tubuh menjadi toleran, perlu penambahan dosis yang lebih besar agar mendapat efek yang dikehendaki. Kebiasaan pengguna nafzah sudah menjadi kebiasaan yang mengikat dan berpengaruh pada kehidupan sosial pengguna seperti malas sekolah. Ketergantungan. Keterikatan pada nafzah sudah mendalam kalau berhenti memakai atau dosis berkurang. Intoksifikasi atau keracunan merusak organ tubuh dan otak. Meninggal dunia, ini terjadi kematian karena timbulnya berbagai penyakit atau overdosis. Gejala ketergantungan nafzah diantaranya keinginan kuat untuk memakai berulang-ulang kali, kesulitan mengendalikan penggunaan, terjadi gejala putus obat atau penambahan dosis, toleransi, mengabaikan alternatif kesenangan yang lain, terus ingin memakai, dan menyangkal. Satu kesatuan mata rantai yang saling berhubungan dengan nafzah adalah free sex atau seks bebas, HIV atau AIDS. Untuk tema bullying, ini bullying adalah perilaku agresif berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya lebih kuat dan memiliki kekuasaan yang lebih. Istilah bullying ada 5 istilah, yakni 1. Bully, perilaku bullying. Orang yang aktif melakukan tindakan bullying biasanya menjadi pemimpin atau siswa yang membuli. Bully asisten, siswa yang mengikuti perintah membuli, ikut aktif dalam melakukan tindakan bullying. Reinforce, siswa yang ikut memprovokasi bully, menertawakan korban, mengajak siswa untuk menyaksikan kejadian tersebut berlangsung. Defender, siswa yang berusaha membela dan membantu korban bullying, bahkan seringkali mereka juga menjadi korban tindakan tersebut. Bystander, siswa yang memilih menjadi penonton setia tanpa ada keinginan untuk menolong si korban dan mengambil tindakan, tapi malah ikut menikmati wajah memelas dari si korban. Bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan bullying yakni kontak fisik langsung. Bentuk perilaku yang muncul dalam adalah memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, merupakan termasuk bullying. Kategori bullying termasuk memeras, dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Kontak verbal langsung, mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberikan panggilan nama, name calling, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Perilaku non-verbal langsung, yakni melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, mengancam, yang disertai oleh bullying fisik
atau verbal. Perilaku non-verbal tidak langsung, yakni mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan dan mengabaikan, mengirim surat kaleng. Pelecehan seksual dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Penyebab bullying adalah perilaku bullying merupakan tradisi turun-temurun dari senior atau senioritas balas dendam karena dulu pernah dilakukan sama, ingin menunjukkan kekuasaan, marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, mendapatkan kepuasan. Perilaku dianggap tidak sopan menurut ukuran kelompok tertentu. Nah, bullying, faktor keluarga. Perilaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Akibat bullying dampak pada kesehatan fisik, sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Bahkan dalam kasus-kasus ekstrim bisa mengakibatkan kematian. Menurutnya, kesejahteraan psikologis, dampak yang berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk. Ketika mengalami bullying, korban merasakan emosi negatif, marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, dan tidak nyaman, serta sedih. Namun tidak berdaya dalam menghadapinya. Dalam jangka panjang, emosi-emosi tersebut dapat berujung dalam munculnya perasaan yang rendah diri, tidak merasa berharga, merasa dirinya tidak berharga, kesulitan menyesuaikan dengan lingkungan sosial. Korban bullying biasanya ingin pindah ke sekolah lain, walaupun mereka masih berada di sekolah itu. Biasanya siswa tersebut terganggu prestasi akademiknya atau sering sengaja tidak masuk sekolah. Timbulnya gangguan psikologis. Hal ini merupakan akibat yang paling ekstrim, seperti rasa cemas berlebihan, selalu rasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma. Gangguan psikologis lain yang muncul yaitu merasa hidupnya tertekan, takut bertemu dengan pelaku bullying, berkeinginan bunuh diri dengan menyilet-nyilet tangannya sendiri. Mengenali lebih dini karakteristik anak yang cenderung sebagai pelaku bullying, cenderung hiperaktif, impulsif, overaktif, memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada konsentrasi, agresif pada guru, orang tua, saudara, dan orang lain, mudah terprovokasi oleh situasi yang mengundang agresi, memiliki sikap bahwa agresi adalah sesuatu yang positif, cenderung memiliki fisik yang lebih kuat daripada teman sebayanya, berteman dengan anak-anak yang juga memiliki kecenderungan sikap agresif, kurang memiliki empati dan mempunyai sikap tidak pernah menyesal atas perbuatannya yang salah. Biasanya anak yang paling insecure, tidak disukai oleh teman-temannya, dan paling buruk prestasinya di sekolah, cenderung sulit beradaptasi terhadap berbagai perubahan dalam hidupnya. Karakteristik
siswa yang berpotensi menjadi korban bullying. Ini siswa yang belum mampu bersikap asertif atau tegas, mengutarakan sikap dan kemauannya, ketidakmampuan untuk menolak saat diperlakukan negatif, siswa yang tidak mampu membalas, tidak memiliki mekanisme pertahanan diri, cenderung pasrah, siswa yang kondisi fisiknya kecil, memiliki kekurangan fisik, adik kelas si pelaku bullying, ketidaktahuan anak bagaimana memproteksi diri dan ketidaktahuannya tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkungan. Pencegahan bullying pada layanan bimbingan dan konseling, antaranya layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individu, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan mediasi, dan layanan konsultasi. Layanan orientasi adalah orientasi kepada siswa tentang layanan konseling. Layanan informasi adalah layanan yang memberikan pemahaman tentang bullying, memberikan informasi tentang peraturan dan disiplin sekolah terhadap perilaku bullying, mengajak siswa untuk terbuka. Layanan pembelajaran yakni latihan berkomunikasi untuk mengungkapkan ide-idenya kepada orang lain. Layanan penempatan dan penyaluran membantu siswa-siswa yang cenderung hiperaktif, impulsif dan overaktif dapat menyalurkan energi dalam berbagai kegiatan sekolah, sehingga siswa dapat menjaga keseimbangan metabolisme tubuhnya serta mengarahkannya pada kegiatan yang positif. Layanan konseling individual, penjelajahan masalah secara pribadi, mendalam dan tuntas. Layanan bimbingan kelompok, mengungkapkan berbagai permasalahan yang sifatnya umum yang dialami oleh semua anak di sekolah. Karena di dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok, tujuan bersama menjadi komitmen bersama. Artinya, jika semua siswa bertujuan mencegah dan memberantas bullying bersama, maka semua siswa yang ikut di dalamnya. Layanan konseling kelompok, yakni layanan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk membahas permasalahan yang sifatnya pribadi dalam dinamika kelompok, sehingga siswa-siswa yang terkait dengan permasalahan bullying ini bisa menjadikan layanan ini sebagai media untuk mengentaskan permasalahannya dengan bantuan anggota kelompok yang lain. Layanan mediasi, guru pembimbing hendaknya dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian permasalahan bullying ini, karena memang persoalan ini bisa melibatkan banyak pihak yang terkait di dalamnya. Layanan konsultasi, guru pembimbing hendaknya menjadi tempat konsultasi berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan bullying. Langkah-langkah pencegahan bullying pada siswa dengan layanan bimbingan dan konseling. Langkah pertama yakni pencegahan. Langkah kedua yakni pemahaman. Langkah yang ketiga yakni pengentasan, dan yang keempat adalah advokasi. Karena langkah yang pertama dalam pencegahan bullying pada siswa dengan layanan bimbingan dan konseling, yakni langkah pencegahan, merupakan langkah untuk mencegah timbulnya masalah bullying di sekolah dan dalam diri siswa, sehingga dapat menghambat perkembangannya.
Untuk itu perlu dilakukan orientasi tentang layanan bimbingan dan konseling kepada setiap siswa. Guru pembimbing juga dapat membuat program-program yang efektif dalam memberantas bullying. Langkah kedua yakni langkah adalah pemahaman. Jadi memberikan pemahaman kepada siswa tentang bullying dan segala hal yang terkait di dalamnya, termasuk konsekuensi yang akan diterima siswa dari sekolah jika ia terlibat dalam persoalan bullying, sehingga siswa dapat memahami tentang bahaya bullying. Langkah yang ketiga adalah pementasan. Pembimbing mengetahui ada siswa yang terlibat dalam permasalahan bullying, maka guru pembimbing harus segera menangani permasalahan ini dengan tuntas, baik itu penanganan terhadap bully, korban, reinforce, dan lain-lain yang terlibat dalam bullying, termasuk juga pengentasan dalam masalah konsekuensi yang akan diterima dari sekolah karena melanggar peraturan dan disiplin sekolah. Pemeliharaan terhadap segala sesuatu yang positif dari diri siswa akan tetap utuh, tidak rusak, dan tetap dalam keadaan semula, serta mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah lebih baik dan berkembang. Penyaluran minat dan bakat dengan tepat ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan ekskul di sekolah maupun di luar sekolah. Penyesuaian diri siswa dengan lingkungan sosial, serta pengembangan diri dalam mengembangkan potensi positifnya juga perlu dilakukan dalam langkah pengentasan. Yang terpenting sekali bagi pelaku bullying adalah perbaikan. Langkah keempat adalah advokasi. Artinya, setiap permasalahan yang menyangkut perilaku bullying pada permasalahan tertentu, jika memang perlu untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib, karena menyangkut masalah tindak pidana kriminal, maka hal tersebut perlu dilakukan. Jika suatu ketika siswa terjebak dalam situasi bullying, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kenali perilaku bullying, menjauhlah dan ajak teman-teman lain untuk menjauh. Jangan ikut membuli meski hanya secara verbal. Tampilkan rasa percaya diri. Tetaplah tenang, jangan biarkan emosi terpancing. Tolonglah korban. Jangan sesekali melawan bully jika siswa tidak yakin cukup aman melakukannya. Lakukan perlawanan hanya sebagai alternatif terakhir. Catatlah tempat-tempat yang sering menjadi lokasi bullying serta kejadiannya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jangan takut untuk melaporkan pelaku bullying yang dialami siswa ataupun dilihatnya kepada guru, orang tua, atau orang dewasa lainnya yang dipercaya. Jika kejadian bullying yang dialami tidak bisa hanya ditangani pihak tertentu, maka laporkanlah kepada pihak yang berwajib. Jangan berdiam diri ketika mengalami ketidakadilan. Bagi pihak-pihak yang berwenang di sekolah, maka lakukanlah penanganan yang tegas bagi pelaku bullying, perlindungan bagi korban, dan penghargaan bagi pihak-pihak yang berani menolong. Dalam setiap layanan yang diberikan, terutama sekali tekankan kepada siswa kita hal-hal diantaranya jangan
membawa barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendirian, jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Hindari berada di dekat mereka atau area yang sama dengan mereka. Mungkin dari materi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk meminimalisir dampak bahaya daripada bisa dan bullying. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.